Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD Tiberius Bogor yang saya yakin pasti diberkati Tuhan. Siap kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami akan diisi akan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melangkah pada hari ini. Sehingga kami mendapatkan petunjuk yang daripadamu dan kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami semua siap menerima dan Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yang masih berhubungan dengan tema Natal sepanjang minggu ini. Kita akan menyambut Natal. Dan saat ini kita akan baca dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini. Yaitu dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Kita baca saudara-saudara. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita tahu saudara-saudara, seringkali kita membaca ayat ini bagaimana malaikat Gabriel mendatangi Maria untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik ini tentunya diterima oleh Maria, tapi pada awalnya Maria sempat terkejut saudara-saudara, karena Maria adalah seorang perawan. Dan tunangannya Yusuf, keturunan Daud, garis keturunan Daud, saudara-saudara. Dan Yusuf memilih Maria. Bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan. Pada saat Maria menerima kabar tentang kelahiran Yesus oleh malaikat Gabriel, Maria terkejut ya. Mungkin secara manusia dia syok, saudara-saudara. Kita lihat coba di ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dia bertanya kepada malaikat. Lalu malaikat menjawab. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dalam kebingungannya, Maria sambil berpikir, tapi dia tidak menanggapi dengan logika, saudara-saudara. Dia tanggapi dengan iman. Buktinya dia menjawab dalam ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan Maria adalah perkataan iman, saudara-saudara. Di sisi sebagai manusianya dengan penuh kebingungan. Dia seorang perawan. Bagaimana nanti ceritanya orang kalau orang tahu bahwa dia melahirkan, dia hamil, dia mengandung sebelum dia menikah dengan Yusuf. Dan Yusuf pun mendapat peneguhan dalam mimpi bahwa malaikat Gabriel juga menyampaikan pesan, jangan takut mengambil Maria. Sepasang tunangan ini saudara-saudara menanggapi dengan iman tentang kabar Yesus. Walaupun secara logika mereka tidak bisa terima saudara-saudara. Maria seorang yang sederhana, wanita yang sederhana tapi dipilih Tuhan. Tuhan bisa pilih siapa saja saudara-saudara. Dia tidak memandang bulu, dia tidak memandang latar belakang. Maria seorang yang sederhana, gadis yang sederhana, yang biasa saja, tapi Tuhan pilih. Kenapa harus Maria? Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah, saudara-saudara ya. Tuhan bisa pilih siapa saja. Kita buka dalam 1 Korintus 1 di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah
bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, jadi jangan pikir Tuhan pilih Maria karena apa, tapi Tuhan pilih Maria bukan karena latar belakangnya, bukan karena keberadaannya, tapi ketulusan dari Maria seperti hati hamba, saudara-saudara. Tuhan memilihnya karena memiliki hati hamba. Ketika Maria berkata, jadilah menurut perkataanmu, itulah hati hamba, saudara-saudara. Dan Tuhan mau menjalankan rencananya dalam hidup kita masing-masing. Setiap kita memiliki panggilan masing-masing. Ketika panggilan itu ada dalam hidup kita, mari kita bersikap seperti Maria. Percaya saja, saudara, walaupun secara logika tidak bisa kita terima, saudara-saudara. Tapi percaya saja, karena rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kita masing-masing punya panggilan. Dengan tujuan apa? Supaya rencana Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Tuhan mau dalam kehidupan kita menghadirkan Yesus di setiap bidang kehidupan kita. Melalui kita, kehidupan sekitar kita diberkati Tuhan. Ada kehadiran Yesus dalam hidup kita yang memberkati banyak orang. Tuhan mau menjalankan rencananya. Dan kita jangan berpikir, wah itu tidak sesuai dengan rencana saya. Tapi biarlah rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Walaupun seperti Maria dan Yusuf, awalnya mereka tidak terima secara logika, tapi mereka terima dengan iman bahwa rencana Tuhan harus digenapi. Yesus harus lahir. Bahkan Yesus juga harus lahir dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang di sekitar kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Tuhan mau rencananya digenapi dalam hidup kita semua, saudara-saudara. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jangan batasi kuasa Tuhan yang besar dengan keterbatasan pikiran manusia, logika kita yang terbatas, saudara-saudara. Kita mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Melalui Natal ini, kabar kesukaan itu biar terus disampaikan dalam hidup kita. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita terlaksana dan banyak orang diberkati melalui kehadiran Yesus dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kita dapat merenung arti Natal. Dan Yesus sudah memilih Maria. Dia mau memilih kita semua. Biar kita jadi berkat. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu terus melekat dalam hidup kami. Bagaimana Maria dan Yusuf dapat Tuhan percayakan untuk kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Bahkan dalam kehidupan kami, Engkau pun mempercayakan. Setiap panggilan kami berbeda, tapi biarlah itu semua mewujudkan rencana ada dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, dan biarlah firman-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Gelap hilang arahku, lenyap hilang harapku.
selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta